Semua bermula dari sebuah kematian yang tidak masuk akal. Nenek Kinanti, seorang maestro tari keraton yang disegani di desanya, ditemukan tewas di dalam kamar yang terkunci rapat. Mayatnya tidak seperti mayat manusia biasa. Saat ditemukan, tubuhnya kering kerontang, hanya menyisakan tulang yang dibungkus kulit pucat yang keriput. Seolah setiap tetes cairan dan darahnya telah dihisap habis oleh sesuatu yang lapar. Tidak ada bekas luka, tidak ada tanda kekerasan. Yang ada hanyalah aroma melati yang begitu menyengat hingga membuat para pelayat jatuh pingsan. Seminggu setelah pemakaman, sebuah truk tua berhenti di depan apartemen Kinanti di Jakarta. Seorang kurir dengan wajah pucat dan tangan gemetar menurunkan sebuah peti kayu jati tua yang dililit rantai besi. "Mbak, tolong tanda tangan di sini. Saya harus segera pergi," ujar kurir itu tanpa berani menatap mata Kinanti. Suaranya bergetar, seolah ia baru saja mengantar bom yang siap meledak. Begitu kurir itu pergi dengan terburu-buru, apartemen Kinanti yang biasanya hangat tiba-tiba terasa mencekam. Suhu udara turun drastis dan lampu di koridor mulai berkedip-kedip kencang. Seolah-olah peti itu membawa atmosfer kematian dari desa langsung ke jantung kota Jakarta. Kinanti mengambil sebuah tang dan linggis kecil. Dengan napas yang memburu, ia mulai melepas rantai yang melilit peti itu satu persatu. Krak, krak. Suara besi yang ditarik paksa terdengar seperti rintihan kesakitan. Saat tutup peti itu terbuka sedikit saja, bau busuk melati langsung menyeruak keluar, memenuhi setiap sudut ruangan, mencekik paru-paru Kinanti. Di dalamnya tertumpuk kain kafan yang sudah menguning dan lembab. Kinanti menyingkap kain kafan itu, dan di sanalah benda itu berada, sebuah kain jarik merah darah yang terlipat rapi. Warnanya begitu menyala, begitu hidup, hingga tampak kontras dengan ruangan yang suram. Kinanti menyentuhnya dengan ujung jari. Ia terlonjak. Kain itu tidak dingin. Kain itu terasa hangat dan ada denyut halus yang terasa di bawah serat kainnya. Seolah ada jantung yang berdetak di dalam sana. Kinanti menarik kain itu keluar. Jarik itu sangat panjang dan saat terbentang, motif parang di atasnya tampak bergerak merayap. Seperti ribuan ulat yang sedang mencari mangsa. Kinanti merasa pusing. Kepalanya berat dan di dalam telinganya ia mulai mendengar suara bisikan ribuan orang yang menangis. Suara itu kemudian perlahan berubah menjadi satu suara yang sangat ia kenali. Suara neneknya. Pakai Kinan, pakai kain itu. Bisikan itu terdengar tepat di balik tengkuknya. Kinanti seperti kehilangan kesadaran diri. Tangannya bergerak secara otomatis, seolah digerakkan oleh benang-benang gaib. Ia melepas pakaiannya satu persatu dan mulai melilitkan kain jarik merah itu ke tubuhnya. Rasanya sangat aneh saat menyentuh kulit telanjangnya. Kinanti merasa ribuan jarum kecil menusuk-nusuk pori-porinya. Secara bersamaan, ia menjerit kecil. Tapi rasa sakit itu
segera berganti dengan rasa nikmat yang memabukkan. Ia berjalan ke arah cermin, setinggi manusia di sudut kamar. Di balik cermin, Kinanti melihat sesosok wanita yang sangat cantik. Wajahnya bukan lagi wajah Kinanti yang lelah. Pipinya tirus sempurna. Bibirnya merah, merekah. Kulitnya seputih porselen. Namun, kecantikan itu terasa ganjil. Tiba-tiba, kain itu mengencang hebat. Di bawah kain jarik itu, ada tonjolan-tonjolan yang bergerak merayap di punggungnya. Seperti ada yari-yari tangan panjang yang sedang mencengkeram dagingnya dan mulai menghisap kehangatan tubuhnya. Kinanti menatap cermin dengan horor. Ia melihat jarik merah itu tidak lagi hanya menempel, tapi mulai menyatu dengan kulitnya. Garis batas antara kain dan daging menghilang, berubah menjadi luka jahitan yang basah dan berdarah. Warisan itu bukan sekadar kain. Warisan itu adalah parasit yang baru saja menemukan inangnya. Pagi harinya, Kinanti terbangun dengan perasaan yang sangat aneh. Tubuhnya terasa ringan, namun kulitnya terasa sangat ketat. Seolah-olah ia mengenakan pakaian selam yang terlalu kecil. Ia bangkit dari tempat tidur dan menyadari bahwa ia masih mengenakan kain jarik merah itu. Anehnya, ikatan jarik itu tidak berantakan sedikit pun. Meski ia tidur berputar-putar, Kinanti mencoba melepas simpul kain di pinggangnya. Ia menarik ujung kainnya. Namun, Kinanti menjerit. Rasa sakitnya luar biasa. Seperti kulitnya sedang dikelupas hidup dari dagingnya. Kain itu menempel sangat kuat. Seolah serat-seratnya telah berakar ke dalam pori-porinya. Karena putus asa dan terlambat untuk berangkat kerja, Kinanti memutuskan untuk menutupi jarik itu dengan gaun panjang yang longgar. Di kantor, semua orang terdiam saat melihatnya masuk. Rekan-rekannya yang biasanya tidak peduli, kini menatapnya dengan pandangan memuja. "Kinan, kamu pakai skincare apa? Wah, kamu cantik sekali hari ini," tanya Siska, teman sekantornya. Kinanti hanya tersenyum kaku. Ia tidak bisa memberitahu Siska bahwa kecantikan ini terasa seperti siksaan. Di balik gaunnya, ia bisa merasakan kain jarik itu mulai berdenyut. Setiap kali orang memujinya, kain itu terasa semakin kencang dan semakin hangat. Jam makan siang tiba. Rasa gatal di punggung Kinanti mulai tak tertahankan. Ia lari ke toilet dan mengunci pintu. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap gaunnya di depan cermin toilet. Wajahnya di cermin tampak semakin mempesona. Namun saat ia mengintip ke dalam balik kain jariknya, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Kulit punggungnya yang tertutup. Kain merah itu telah berubah warna menjadi abu-abu kebiruan, seperti kulit mayat. Dan di sela-sela motif jarik itu, muncul bintil-bintil kecil yang mengeluarkan cairan bening berbau amis. Tiba-tiba, salah satu bintil itu pecah. Namun yang keluar bukan hanya cairan, melainkan ujung rambut manusia yang panjang dan hitam. Rambut itu bergerak-gerak seperti cacing yang mencoba mencari jalan keluar dari dalam daging Kinanti. Kinanti ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mendengar bisikan neneknya lagi. Kali ini terasa sangat nyata, tepat di telinganya. "Jangan dilepas. Ndu, kalau kau lepas, kecantikanmu akan hilang dan kulitmu akan ikut terkelupas bersamanya." "Kinan,
kamu di dalam. Kamu nggak apa-apa. Suara Siska terdengar dari luar. Kinanti panik. Ia merapikan pakaiannya kembali. Saat ia membuka pintu, Siska tidak sengaja menyentuh pundak Kinanti. Aduh! Siska menarik tangannya dengan cepat. Telapak tangan Siska memerah dan melepuh, seolah ia baru saja menyentuh setrika panas. Kinan, badanmu kenapa panas sekali? Kinanti tidak menjawab. Ia berlari keluar kantor, mengabaikan semua orang yang memanggilnya. Di tengah jalan, ia merasa kain jarik itu mulai menghisap lebih kuat. Ia merasa sangat lapar, tapi bukan lapar akan makanan. Matanya mulai tertuju pada orang-orang di sekitarnya. Tepatnya pada kulit lengan mereka yang mulus. Jarik merah itu butuh makan, dan mangsa pertamanya sudah sangat dekat. Kinanti mengunci diri di dalam apartemennya. Ruangan itu kini berbau seperti perpaduan melati busuk dan daging mentah. Ia terduduk di lantai kamar mandi. Napasnya tersengal-sengal. Tubuhnya terasa lemas. Seolah seluruh energinya telah diperas habis oleh kain jarik merah yang melilit pinggangnya. Ia mengambil sebuah gunting kain yang tajam. Dengan tekad bulat, ia mencoba menggunting pinggiran kain itu. Namun, hal yang mustahil terjadi. Mata gunting besi itu tumpul seketika saat menyentuh serat kain merah itu. Bukan hanya tumpul, gunting itu perlahan membengkok. Seolah kain itu terbuat dari baja yang sangat keras. Gak mungkin, ini gak mungkin, teriak Kinanti. Frustrasi. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat hening. Suara hujan di luar seolah menghilang, digantikan oleh suara dengungan ribuan serangga yang berasal dari dalam. Lemari tua tempat peti itu disimpan. Kinanti berjalan mendekati lemari itu dengan langkah gemetar. Saat pintu lemari terbuka sedikit, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Di dalam lemari yang gelap, peti jati itu tampak bersinar kemerahan. Dan dari sela-sela serat kayu peti itu, keluar helai-helai rambut panjang yang bergerak seperti tentakel. Rambut-rambut itu merayap di dinding lemari, membentuk pola-pola aneh yang menyerupai wajah manusia yang sedang kesakitan. Kinanti mendekatkan telinganya ke serat kain jarik yang masih melilit tubuhnya. Kini ia bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Bukan hanya suara neneknya, tapi ribuan suara wanita yang berbeda-beda. Mereka tidak bicara. Mereka merintih. Mereka memohon untuk dibebaskan. Tolong, panas, lepaskan kami. Kinanti menyadari sebuah fakta mengerikan. Kain jarik ini tidak ditenun dengan benang sutra atau katun. Serat-serat halus yang membentuk motif parang ini adalah rambut-rambut asli dari para korbannya di masa lalu. Kain ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang kecantikannya telah dihisap habis oleh sang pemilik ilmu. Kinan, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Itu suara Andi, kekasih Kinanti yang sudah 2 hari ia hindari. Kinanti panik. Ia tidak ingin Andi melihatnya dalam kondisi seperti ini. Namun, kain jarik merah itu bereaksi berbeda. Saat mendengar suara Andi, kain itu bergetar hebat di pinggang Kinanti. Rasa lapar yang luar biasa kembali menyerang perut Kinanti, membuat pandangannya menjadi kabur dan berwarna merah. Andi, pergi!
Kumohon pergi, teriak Kinanti sambil memegangi kepalanya. Namun, Andi tidak menyerah. Dengan satu hantaman kuat, pintu apartemen itu terbuka. Andi berdiri di sana, menatap Kinanti dengan wajah cemas. Tapi kecemasan itu segera berubah menjadi ketakutan yang murni. Di mata Andi, Kinanti tidak tampak cantik. Ia melihat Kinanti yang pucat pasi dengan mata yang seluruhnya hitam dan kain jarik merah di pinggangnya yang kini menjulurkan sorot-sorot rambut panjang yang bergerak perlahan menuju ke arah Andi. Kain itu sudah memilih mangsa berikutnya, dan mangsa itu adalah orang yang paling dicintai Kinanti. Andi mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Di depannya, Kinanti berdiri dengan tubuh yang gemetar hebat. Namun, matanya menatap Andi dengan cara yang tidak manusiawi. "Kinan, apa yang terjadi denganmu? Apa itu yang ada di pinggangmu?" Suara Andi bergetar. Andi mencoba mendekat. Niatnya ingin menolong. Namun, saat tangannya menyentuh kain jarik merah itu, Andi menjerit kesakitan. Telapak tangannya berasap, kulitnya terkelupas. Seketika seolah baru saja menyentuh lahar panas. Kinanti tersentak sadar. Ia melihat luka di tangan Andi dan mulai menangis. "Andi, pergi. Aku nggak bisa mengendalikannya. Kain ini hidup." Andi terjerembab di lantai, memegangi tangannya yang melepuh. Keanehan terjadi lagi. Luka bakar di tangan Andi tidak berdarah merah, melainkan mengeluarkan cairan hitam kental yang kemudian tersedot ke arah serat kain jari Kinanti. Seolah-olah kain itu sedang meminum rasa sakit dari korbannya. Kinanti merasakan sensasi nikmat yang mengerikan saat kain itu menghisap darah Andi. Namun, setelah itu, rasa sakit luar biasa menghujam punggungnya. Ia jatuh berlutut. Ia merayap ke arah kamar mandi, meninggalkan Andi yang masih merintih di depan cermin. Kinanti melepas gaun luarnya dengan paksa. Kini, ia hanya mengenakan jarik merah itu. Saat ia menoleh ke cermin, ia melihat luka sayatan baru muncul di atas bahunya, tepat di area yang tidak tertutup kain. Luka-luka itu berbentuk seperti pola batik parang. Luka itu terbuka lebar, mengeluarkan darah, namun tidak kunjung menutup. Sebaliknya, serat-serat rambut dari kain jarik itu mulai merayap naik, masuk ke dalam luka sayatan di kulit Kinanti, menjahit dirinya sendiri ke dalam daging Kinanti. Oh, sakit sekali. Rintih Kinanti. Ia mengambil alkohol dan menuangkannya ke luka itu. Tapi tidak ada efeknya. Luka itu seolah menolak untuk sembuh. Kain itu ingin Kinanti tetap terluka agar ia terus bergantung pada kekuatan gaib jarik tersebut. Tiba-tiba bayangan neneknya muncul di pantulan cermin. Sosok itu tidak lagi terlihat seperti manusia, melainkan gumpalan daging merah tanpa kulit yang dibalut kain jarik yang sama. "Kulitmu sudah mulai busuk, Enduk," bisik sosok itu. "Kalau kau ingin luka itu sembuh, kau butuh kulit yang baru. Berikan kulit laki-laki itu padaku, dan kau akan kembali cantik tanpa rasa sakit." Kinanti menoleh ke arah pintu kamar mandi, di mana Andi sedang berusaha bangkit. Di satu sisi, ia mencintai Andi. Namun, di sisi lain,
Rasa sakit di punggungnya membuatnya nyaris gila. Tangannya mulai bergerak, mengambil pisau dapur yang tergeletak di meja dekat pintu. Pandangan Kinanti kembali memerah. Ia tidak lagi melihat kekasihnya. Ia melihat sebuah penawar rasa sakit. "Maafkan aku, Andi. Ini sangat perih," gumam Kinanti dengan suara yang bukan miliknya. Kinanti tidak melakukannya. Di detik terakhir sebelum pisaunya menyentuh Andi, ia berhasil melarikan diri lewat pintu belakang. Dengan tubuh yang dibalut jubah hitam panjang untuk menutupi kain jarik yang terus berdenyut. Ia menempuh perjalanan 12 jam menuju desa asalnya, Desa Karang Merah. Begitu kakinya menginjak tanah desa, suasana terasa sangat berat. Orang-orang tua yang duduk di depan rumah panggung menatapnya dengan pandangan penuh ketakutan. Lalu buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Seolah mereka melihat maut sedang berjalan dalam rupa seorang wanita cantik. Kinanti menuju rumah tua neneknya yang kini kosong dan terbengkalai. Pintu rumah itu berderit saat dibuka. Di dalam sana, ia menemukan sebuah ruang rahasia di bawah lantai kayu ruang tamu. Di bawah sana, tersimpan sebuah lemari tua yang terkunci, rapat dengan jimat kain kuning yang sudah kusam. Kinanti merobek jimat itu dan membuka lemarinya. Di dalamnya bukan perhiasan, melainkan tumpukan kulit manusia yang sudah mengering seperti perkamen. Masing-masing ditandai dengan tanggal dan nama. Ia juga menemukan sebuah buku catatan tua yang ditulis dengan darah. Di sana tertulis rahasia kelam neneknya. Neneknya bukan sekadar penari. Ia adalah pemuja nyai tanpa kulit. Kain jarik merah itu adalah jantung dari nyai tersebut. Serat rambutnya berasal dari para gadis yang diculik setiap 50 tahun sekali. Catatan itu menyebutkan kain itu akan memberikan kecantikan abadi. Namun, sebagai gantinya, ia akan memakan kulit sang inang inci demi inci, sampai sang inang tidak lagi memiliki wajah. "Enggak, ini enggak boleh terjadi padaku," teriak Kinanti. Tiba-tiba, ia melihat sebuah foto tua di dasar lemari. Foto neneknya saat masih muda, berdiri di samping seorang pria yang sangat mirip dengan Andi. Kinanti menyadari sesuatu yang mengerikan. Andi bukan hanya kekasihnya, tapi keturunan dari pria yang dulu mengkhianati nyai tanpa kulit tersebut. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu menjadi panas membara. Kain jarik di pinggang Kinanti mulai bergerak-gerak liar, mencoba merobek jubah yang ia pakai. Suara tawa neneknya meledak di seluruh ruangan. "Sudah terlambat, Ndo. Nyai sudah mencium bau darah pengkhianat di tangan kekasihmu. Kau tidak bisa lari. Darahnya atau kulitmu, itu pilihannya." Luka sayatan di bahu Kinanti mulai mengeluarkan uap panas. Rasanya seolah-olah kulitnya sedang disetrika dari dalam. Kinanti jatuh berlutut. Ia melihat ke arah jendela. Dan di sana, ia melihat Andi. Andi ternyata mengikutinya sampai ke desa. Andi berdiri di depan rumah dengan tangan yang masih dibalut perban. Namun, di belakang Andi, Kinanti melihat bayangan hitam besar tanpa kulit sedang bersiap untuk menerkam. Ritual perjamuan kulit itu baru saja dimulai. Andi berteriak memanggil nama Kinanti di tengah hujan badai. Ia tidak tahu bahwa maut tepat berada di belakangnya, di dalam rumah. Kinanti sedang berjuang melawan rasa sakit yang tidak manusiawi. Kain jarik merah itu
kini telah merambat naik, menutupi dadanya, dan mulai melilit lehernya seperti ular sanca yang kelaparan. "Pergi Handi! Lari!" teriak Kinanti. Namun suaranya pecah menjadi dua. Suara dirinya dan suara Paronyai tanpa kulit. Tiba-tiba jendela rumah itu hancur berantakan. Sosok hitam tanpa kulit yang tadi mengikuti Andi masuk ke dalam ruangan. Sosok itu adalah manifestasi dari dendam kain jarik tersebut. Ia bergerak dengan cara merangkak di langit-langit, meninggalkan jejak lendir dan darah di kayu jati yang tua. Andi berhasil masuk ke dalam rumah. Ia tertegun melihat Kinanti yang kini hampir seluruh tubuhnya terbungkus kain merah. Wajah Kinanti tampak sangat cantik, namun kulit di sekitar matanya mulai mengelupas, memperlihatkan daging merah yang berdenyut. Kinan, aku akan melepaskanmu dari benda ini." Andi menerjang maju. Ia membawa sebotol minyak tanah dan korek api. Namun, sebelum ia sempat mendekat, serat-serat rambut dari kain jarik itu melesat keluar seperti cambuk. Serat itu membelit kaki Andi dan membantingnya ke dinding. Andi merintih, botol minyak tanahnya pecah. Saat itulah kain jarik di tubuh Kinanti mulai terbuka. Lipatan-lipatannya meregang, memperlihatkan ribuan mulut kecil di balik serat kain yang mulai menggigit kulit Kinanti sendiri. "Kulit baru. Aku butuh kulit baru." Suara itu menggema dari dalam perut Kinanti. Kinanti berjalan mendekati Andi yang tak berdaya. Tangannya berubah menjadi cakar yang panjang. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap untuk menguliti wajah pria yang ia cintai. Dalam keputusasaan, Andi menyalakan korek api terakhirnya dan melemparkannya ke genangan minyak tanah di lantai. Api langsung berkobar hebat, menyambar ujung kain jarik yang melilit kaki Andi. Kain itu menjerit. Suaranya seperti ribuan wanita yang dibakar hidup-hidup. Kinanti tersentak. Ia jatuh ke lantai sambil berguling-geling, berusaha memadamkan api di tubuhnya. Bau daging terbakar dan melati busuk menyatu, menciptakan aroma yang membuat siapapun ingin muntah. "Andi, bunuh aku. Cepat bunuh aku." Sebelum dia mengambil alih sepenuhnya, tangis Kinanti di tengah kobaran api. Andi mengambil potongan kayu yang terbakar. Tangannya gemetar. Ia harus memilih, membakar wanita yang ia cintai untuk menghentikan kutukan, atau membiarkan dunia ini melihat lahirnya kembali Nyai tanpa kulit. Detik-detik penentuan itu diselimuti oleh api yang semakin merah. Api semakin membesar, melahap seisi rumah tua itu. Andi berdiri mematung dengan kayu membara di tangannya. Ia menatap mata Kinanti yang mulai tertutup uap panas. Di tengah kobaran api, kain jarik merah itu tampak menggeliat, mencoba melepaskan diri dari tubuh Kinanti untuk mencari inang baru. "Lakukan, Andi. Jangan biarkan dia keluar," teriak Kinanti dengan sisa kekuatannya. Andi memejamkan mata. Air matanya jatuh sebelum ia menghantamkan kayu membara itu ke tumpukan kulit kering di bawah mereka. Rumah itu runtuh seketika. Andi terlempar keluar lewat jendela. Tubuhnya penuh luka bakar. Namun, ia selamat. Ia terduduk di tanah berlumpur, menyaksikan rumah warisan nenek Kinanti rata dengan tanah. Api perlahan padam, tersiram hujan badai, menyisakan abu hitam dan keheningan yang menyakitkan. Andi mengira semuanya sudah berakhir. 1 bulan kemudian, Andi mencoba menata kembali hidupnya yang hancur.
Luka bakar di tangannya meninggalkan bekas parut yang aneh, berbentuk pola batik parang yang tidak bisa hilang. Suatu malam, saat ia sedang sendirian di kamarnya, ia mendengar suara ketukan halus di pintu apartemennya. Andi membukanya dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Berdiri di sana, seorang wanita dengan gaun merah yang sangat anggun. Wajahnya sangat cantik, jauh lebih cantik dari Kinanti yang dulu ia kenal. Pipinya tirus, porselen, matanya berbinar, dan bibirnya merah merekah sempurna. "Kinan, kamu masih hidup?" tanya Andi dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum, namun senyumnya tidak sampai ke mata. "Aku bukan Kinanti, Andi. Kinanti sudah menjadi bagian dari keabadian," jawab wanita itu dengan suara yang terdengar seperti ribuan bisikan wanita. Wanita itu melangkah masuk ke dalam kamar. Ia perlahan membuka gaunnya, memperlihatkan kain jarit merah yang kini telah menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Tidak ada lagi luka jahitan, tidak ada lagi darah yang mengalir. Kain itu kini adalah kulitnya. Andi mundur, ketakutan. Namun, ia menyadari bahwa kakinya tidak bisa bergerak. Ia melihat ke bawah dan menyadari bahwa bekas luka parut di tangannya kini mengeluarkan serat-serat rambut hitam yang mulai melilit kakinya. "Nyai membutuhkan pelayan, Andi," bisik wanita itu tepat di depan wajahnya. "Dan kau adalah pelayan yang paling ia cintai." Wanita itu mengulurkan tangannya yang lentik. Namun, saat menyentuh pipi Andi, kulit wajah Andi mulai terkelupas seperti kertas yang basah. Di bawah sinar bulan yang pucat, di apartemen yang sunyi, hanya terdengar suara kain yang ditarik kencang. Dan besok pagi, dunia akan melihat seorang penari baru yang sangat cantik. Namun, tak seorang pun akan tahu apa yang tersembunyi di balik kain jarit merahnya.